Halo teman-teman, pada part kali ini kita akan bersenang-senang dengan Telegram ya. Sebelum mengikuti, diharuskan membuat bot token dulu dari bot Flutter ya. Di sini sudah membuat dengan kurung kurawal bot ya di sini. Nanti seperti ini. Oke, sebelumnya kita akan membuat bot yang seperti apa? Yang kita bikin seperti ini. Nah, kurang lebih akan seperti ini untuk bot yang akan kita bikin untuk kedepannya ya. Oke, kita membutuhkan pengenalan dulu ya. Telegram sebagai aplikasi chatnya, Web Server adalah sebagai DBMS-nya ya. Kemudian dan Termuk ini sebagai apa namanya nanti command line-nya ya. Oke. Kita dan tag editornya kita menggunakan sebuah kode ya di sini. Oke, kita bikin baru folder. Oke, bikin folder baru dengan nama tambah 4, misalkan folder baru. Kita dulu ya. Over YouTube Hatedo, misalkan YouTube. Oke. Gunakan folder ini ya. Oke. Kita bikin berkas baru namanya fat1 aja lah. fat1.php. Oke. Ini enggak ada fat1-nya ya. Oke. Kita bikin ini dulu nama fat1. Oke. Pertama kita bikin dulu apa namanya PHP, bikin variabel dengan namanya update ya. Oke, nanti kita jelasin ya. Update, maaf, token dulu ya. Token. Nah, tokennya kita dapatkan dari Telegram bot Flutter ya. Nah, di sini kita copy paste, kemudian masuk lagi ke account, kemudian kita copy paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin variabel baru lagi dengan URL ya. URL-nya kita bikin https //api.org api.telegram.org/bot. Nah, kemudian disambung dengan yang token ini. Sambung kita token. Oke, seperti ini. Tokennya kita kasih slash. Oke, kemudian kita bikin fungsi ya. Bikin function namanya update ya. Update aja gini. Update ID.
yang memiliki parameter adalah update ya. Oke, nanti saya jelasin parameter yang akan kita tampung di sini apa ya. Oke. Jadi gini, update ini itu adalah isi parameter yang akan kita isi dengan dari pesan yang akan kita masuk. Satu kayak gini, kita masuk ke Chrome, kita Chrome ke https://api.telegram. Nah, yang ini Telegram, sorry. Kemudian isikan dengan tokennya yang tadi ya. Kita copy paste dulu tokennya. Yang ini. Sorry. Kita masuk lagi ke Chrome. Kemudian kita copy paste di sini. Kemudian kita get update. Nah, ini belum ada pesan masuk, jadi kita akan mengambil dulu pesan masuk. Soalnya kita tes dulu dengan kirim pesan ke sini ya. Start, cukup segitu aja dulu. Oke, masuk ke Chrome lagi, kita refresh lagi. Nah, nanti yang get updates ini yang kita akan masukkan ke parameter yang tadi, ke parameter yang sini. Oke, kita lanjut dulu aja. Untuk kita bikin dulu variabel ya. Variabel isinya adalah data ya. Nanti datanya akan kita kirimkan yang berupa array bentuknya. Oke, jadi kita bentuk array kosong. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk, kita ngambil data gitu kan, mengirimkan data. Oke, kalau ada pesan masuk, jadi jika last ID-nya tidak kosong, last ID empty disebut dari update. Jadi kalau misalkan update ini dan kita tidak bisa berhasil berhasil tidak mendapatkan sebuah data, maka kita akan mengirimkan data kosong. Tetapi kalau misalkan datanya tidak kosong, kita mengirimkan data yang berisi array, yang isi arraynya adalah sebuah data offset. Fungsinya ini untuk apa? Ini untuk untuk ya, fungsinya untuk menandakan sebuah pesan sudah diproses gitu ya. Oke, kemudian ini bukan titik koma, sorry. Oke, dulu. Dan limitnya sama dengan 1 ya. Oke, kita akan mereturn sebuah fungsi lagi yang mungkin sekarang belum kita bikinkan. Kita bikin dulu aja di sini, nggak apa-apa. Nama fungsi adalah request ya. Oke, request yang isi ininya adalah sebuah data yang akan kita kirimkan ke sebuah fungsi yang baru ya. Oke, kemudian kita bikin lagi fungsi yang namanya request yang tadi. Fungsi request
yang isinya nggak apa-apa, kita bisa main data biar nggak pusing. Kemudian yang isi datanya adalah mengambil mengambil token yang ini ya. Sorry, kita apa namanya, tadi sempet ke copy C ya, Ctrl+C. Oke, kita masuk lagi ke codingan. Oke. Karena kita akan mengambil, maka kita akan global di sini. Global yang berada, variabel yang berada di luar fungsi ya. Global token. Oke, kemudian global URL ya. URL. Nah, kemudian kita bikin variabel baru dengan nama getURL. Ini terserah ya namanya apa, tapi kita bikin. Nah, seperti tadi, kenapa kita mengirimkan data untuk penanda sebuah pesan sudah diproses, contohnya seperti ini. Kita masuk ke Chrome. Nah, ini ada pesan masuk, kemudian kita sudah mendapatkan ID ya, dan semua data yang diperoleh dari Telegram. Kemudian kita di set update ya, offset ya, offset. Ini kenapa kita mengirimkan data seperti ini, offset. Kemudian sama dengan last ID-nya berapa kan ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk last ID-nya yang ini. Nah, oke, kemudian kita coba offset ya. Tanda tanya offset sama dengan last ID ditambah 1, jadi ini adalah 20. Kemudian dan limitnya sama dengan 1. Maka ketika di enter adalah kosong lagi ya, kosong lagi datanya. Jadi kita mengkosongkan sebuah yang kita proses gitu kan. Oke. Nah, di sini kemudian datanya kita udah diambil, dikirim ke data URL gitu kan. Nah, get URL ini seperti tadi itu adalah token URL ya. URL. Kemudian URL-nya ya ditambah dengan tokennya ya. Token. Kemudian tanda slash ya, tanda slash tambah tanda slash. Itu tanda tanya bukan get updates ya, atau method. Oke, metodenya adalah di sini kita bikin dulu variabel namanya method. Oke. Kalau misalkan kita bikin metode di sini, lebih baik kita bikin metode di sini ya. Request data ini di sini membuat dua variabel ya. Dua parameter, sorry. Di sini get update. Oke, jadi kita di sini mendapatkan variabel parameter method gitu. Dan di sini kita masukin adalah method gitu kan, ditambah dengan tanda tanya, kemudian ini data. Nah, kita tambah dengan data. Karena ini bentuknya masih array, kita di http build query ya.
table query ya. Jadi nanti sesuai yang kita inginkan seperti ini. Nah, kemudian sudah seperti ini, kita tes ya, apakah benar dengan kita pardam dulu ya, pardam get URL ya, get URL. Oke, kita panggil dulu di sini variabelnya, kita bikin update, kemudian apa namanya, ini parameter apa, last ID-nya, update ID-nya ya. Oke, kemudian update, kita panggil fungsinya. Oke, kita save. Oke, kita coba jalankan dengan termuk. Ini kita close dulu, kita masuk ke folder yang YouTube ya. Oke, kita masuk ke YouTube, kita clear dulu biar nggak pusing. Kita coba ls, kita part 1.php ya, php part 1.php. Oke, ada yang error, yang line 12, nggak apa-apa, kita coba cek. Line 12 katanya ini dia, ini nggak koma. Oke, kita coba lagi di sini. Oke, ada error lagi katanya, function update undefined update. Oke, kita bikin fungsi apa tadi? Oh, update ID bro. Oke, mohon maaf, kita coba save lagi. Kita coba jalanin. Oke, jadi di sini menampilkan token bot, kita update, URL-nya nggak ada ini. Kita coba, kita kembali lagi ke akun. Kenapa URL-nya nggak ada ini? URL get URL token method, kenapa ini nggak ada ya? Ini adalah tokennya ya, tapi nggak error ya. Ini adalah tokennya, URL-nya nggak ada ini. Kenapa teman-teman? Oke, coba lihat lagi. URL-nya nggak ada. URL token method. Oh, ini URL harusnya ya. Nah, save lagi. Kita masuk lagi ke termuk. Kita enter lagi. Oke, kita coba clear dulu ya. Nah, ini sudah benar ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Slash kita dulu buat ini slash ini harusnya, kenapa ada token lagi? Ini harusnya kan URL kemudian token kemudian get update, ini ke token lagi. Kita coba balik lagi ke akun. Dulu ini URL token method data.
tokennya, kemudian metodenya. Oh, ini kita pasang lagi tokennya, di sini ada. Harusnya gini. Nggak usah di ini. Oke, kita coba ulang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini tokennya get updates offset. Oke, limit 1 begitu. Oke, untuk part ini kita cukup sekian, dan kita akan melanjutkan dengan part yang akan membalas secara otomatis. Oke, atau mengambil pesan dulu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.